Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melihat Pak Sinardin. Dalam hal ini kita akan belajar tentang beberapa hal terkait dengan aren. Mungkin ada banyak pertanyaan oleh masyarakat, bagaimana proses membuat gula aren atau gula merah. Itu yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat. Nah, sekarang hari ini kita coba melihat sebenarnya apa sih, lalu bagaimana proses mendapatkan air aren dari batang aren. Nah, sekarang kita sedang berada di atas pohon aren dan kita sekarang sedang berada di dekat bunga aren. Ini adalah bunga aren. Oke, Pak Sinardin, mungkin bisa diceritakan tentang bunga aren yang bisa disadap yang menjadi sumber air nira itu. Ini salah satu bunga aren yang mungkin ya dalam bahasa daerah dusun kami itu namanya aren dalam, atau bahasa yang lainnya aren gajah. Di sini salah satu bunga yang akan kita gunakan memproduksi gula aren. Ini salah satu contoh bunganya. Yang bagian atas itu sebenarnya buahnya. Cuman kalau dalam proses pembuatan gula aren memang bisa, cuman posisinya jangka waktu yang harus kita tembus sangat lama. Oh, bisa disadap juga itu ya kalau buahnya itu ya? Oh, ini bisa, cuman memakan waktu sampai 1 tahun baru bisa kita diolah sampai 1 tahun menjadi gula. Nah, terus kalau ini kalau bunganya supaya ini, airnya itu dapat, itu bagaimana tuh caranya itu? Pertama kita tuh harus membersihkan lokasi yang harus kita ada pemukulan. Dengan pemukulan aren itu teknisnya, pertama di sini di 4 jari dari pangkal dari bunga aren ini dipukul dengan sekencang-kencang mampuan kita, sebanyak dipukul dengan sekuat tenaganya. Ya, sekuat tenaga 10 kali. Sedikit-dikitnya, baru dilanjutkan dengan agak sedikit tidak kencang, naik terus ke atas. Naik terus posisinya dengan ininya nanti kulitnya ini harus pecah, cuman tidak pecah sampai ke dalam. Dan nanti akan rata semua selama jarak pemukulan itu selama 1 kali. Setelah itu paling cepat melaksanakan pemukulan yang kedua itu berjarak 1 minggu. Oh, jadi ini yang dipukul ya? Ini yang dipukul, cuman pemukulan dengan bentuk rata. Tapi sini, pelan dengan ukuran yang rata sampai ke sini. Gitu dia. Semuanya dipukul dengan pelan. Jarak pemukulan, jumlah pemukulan itu ada 3 kali pemukulan. Kata pemukulan untuk memancing ini. Mancing airnya itu. Memancing airnya itu 3 kali. Jarak 1 kalinya itu 1 minggu 1 kali. Oh, jadi 3 kali dipukul. 30. Tetapi ya, itu dikasih jarak. Dikasih jarak satu kali pemukulan untuk sampai ujung ini semuanya 1 kali. Dan jarak pemukulan yang kedua itu sama, cuman 1 minggu. Teknis pemukulannya tetap sama, cuman 1 minggu jarak pemukulannya dengan teknis pemukulan yang sama. Jadi tujuan dipukul itu apa itu? Yang jelas untuk melemeskan ini tanganan atau gagang ataupun sebagai sumbernya ini, dia itu lemas, cuman enak, posisi lembut, dan akan memancing mengeluarkan zat manis dari batang untuk diekspresikan keluar. Oh, dimemarkan istilahnya. Dimemarkan, pemukulan mememarkan, cuman tidak pecah gitu. Setelah dipukul baru digoyang seperti ini sebanyak 100 kali gitu. Oh, diayun. Nah, sebanyak 100 kali. 100 kali. Itu setiap mukul atau gimana? Setiap setelah memukul. Setiap setelah memukul diayun. Diayun segini selama 100 kali. Pertama ayunan ini untuk mengetahui nanti di sini dia itu akan berputar juga sedikit-sedikit sebagai salah satu contohnya. Kalau
Jadi bergerak di dalamnya. Semua sendi-sendinya bergerak. Ini 100 kali goyang di ayun. Ketika setiap selesai melaksanakan pemukulan. Artinya ada 3 kali. 3 kali. Oke pemirsa, ini adalah bentuk bunga aren. Bunga aren yang menjadi sumber air nira yang diolah oleh masyarakat untuk membuat gula aren. Kami sekarang itu diskusinya di atas pohon aren semuanya. Terus kalau buah aren itu gimana itu? Teknis pemukulan sama, cuma harus lebih kencang. Lebih kencang. Pemukulannya pun sebanyak 7 kali. 7 kali. Jarak 1 kali pemukulan itu? Tidak menentu, bisa 10 hari. Bisa 10 hari ya? Ya paling cepat 1 minggu. Paling cepat 1 minggu. Ciri khas boleh dipotong itu ketika salah satu daripada buahnya itu pertandanya itu sudah ada yang matang. Sudah ada yang masak. Atau sudah itu baru bisa dipotong. Ketika pemotongan, ketika ini sudah mengkilat, masak semua. Kalau bunga gimana? Kalau bunganya menandakan ini sudah siap dipotong. Ini semuanya berubah menjadi warna kecoklat-coklatan, kehitam-hitaman dengan menimbulkan cahaya rasa manis dengan dikerumuni berbagai macam serangga. Bunga ya? Bunganya akan muncul. Mekar ya. Bunganya mekar ya. Baru boleh dipotong. Kan pemotongan pun tidak boleh langsung dari atas. Harus dipotong setengah dari bawah. Baru dibalas dari atas. Itu kenapa tuh? Kalau kita potong langsung dari atas, ini ditarik takut belah sampai ke sini. Pecah. Gitu ya. Potong dari bawah. Dari bawah. Setengah. Baru dipotong dari atas. Nah, terus ini kan bunganya di bawah nih. Aren itu ternyata bunganya di bawah. Buahnya justru di atas nih. Itu. Aren itu bedanya dia tuh berbuah dulu baru berbunga. Gitu. Oke pemirsa, ternyata aren itu berbuah dulu baru berbunga. Iya kan? Terus buahnya ini biasanya dipakai untuk kolang-kaling. Kolang-kaling ya. Kolang-kaling, ada yang punya kreatif bisa dibuat manisan kolang-kaling dan bisa dibuat permen. Nah, permen dari zat bahan bakunya kolang-kaling. Ini adalah buah kolang-kaling, pemirsa. Buah aren, kemudian yang biasanya dipergunakan untuk membuat berbagai jenis kolang-kaling. Nah, kolang-kaling ini biasanya pada bulan Ramadan direbus. Ya, prosesnya direbus ya. Dia direbus. Buahnya direbus lalu diambil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tandan. 11 tandan. Ini kalau ini aren dalam. Aren dalam istilahnya. Kalau aren hibrida ataupun aren kijang kata bahasa kami di daerah sini, itu paling ya banyak bunga buahnya ini 7 tandan. Kalau lebih dari 7 tandan ini disebut tergantung tinggi dan pohonnya besar gitu. Disebut aren apa ini? Aren dalam. Aren dalam ya, aren gajah. Aren gajah lah gitu. Gajah. Dan juga kalau ini posisi buahnya ini belum tua ya? Ini sebenarnya posisinya belum ya. Sebenarnya setengah tahun lagi ini boleh dikelola untuk jadikan makanan. Setengah tahun lagi? Iya. Setengah tahun. Kalau untuk bibit nunggu masak ya? Nunggu masak. Nah, pembibitan juga pun kita milih. Tidak semua biji yang ada di sini kita ambil menjadikan sumber bibit. Nanti di paling ujung, di sini di tengah-tengah, di paling ujung yang selurusan dengan tangkai buahnya. Nah, yang tanda satu tangkai kayak gini baru bisa dijadikan semua bisa jadi. Yang paling tengah. Ya, yang paling tengah. Jadi tidak semua buah ini bisa dijadikan bibit. Oke. Itu diskusi kita dengan Pak Sinardin terkait pengetahuan tentang aren. Jadi tadi kita cerita soal bagaimana air aren itu bisa didapatkan. Ternyata prosesnya panjang sekali. Jadi bunga ini diolah terlebih dahulu dengan memukul tandan bunga ini sebanyak 3 kali sampai waktu yang cukup baru bisa dipotong. Kemudian dari tandan ini nanti akan mengeluarkan airnya. Air manis. Oke, terima kasih Pak Sinardin atas pengetahuannya. Terima kasih. Oke, sahabat-sahabat semua, kita diskusi di atas ketinggian.
Wah, tinggi sekali pemirsa. Di puncak aren. Ini banyak letak nih kalau nih, goyang masalah. Goyang masalah. Ini nah ketinggian tempelkan. Hmm. Hah? Oh, jadi itu posisi bunga tadi yang kalau sudah bisa dipotong ya? Nah, itu sudah mekar bunganya sudah itu. mekar dan banyak tawon tuh, banyak tawon. Hmm. Itu salah satu bunga yang saat ini harus dipotong dan Hmm. untuk diambil air merahnya. Oh, itu banyak lebahnya ya? Kamu letak lagi nih, Jan? Nah, ini adalah proses pemotongan bagi bunga yang sudah siap untuk disadap. Ini selalu netes, itulah ini namanya air nira. Yang harus kita tampung setiap pagi dan sore. Oke, sahabat semuanya, ini adalah bunga aren yang sudah dipotong. Jadi kalau sudah berbentuk seperti ini, kulit bunga ini sudah coklat, kemudian bunganya sudah mekar, maka ini sudah boleh dipotong. Tetapi setelah mengikuti proses 3 kali pemukulan ya. 3 kali pemukulan. Terus airnya langsung ditampung belum ya? Nah, tanggal tampung. Tampung ya? Angin kencang. Angin tadi sih. Jadi airnya ditampung nanti dengan menggunakan bambu. Nah, setelah istilah kami itu tukil. Nah, ditampung dengan bambu. Nah, itu. Bambunya itu ukurannya akan sangat tergantung dengan jumlah air. Biasanya kalau pada hari pertama ini belum ya? Belum, dia tuh udah 1 minggu tuh sudah mulai naik. Paling lama paling cepat itu paling lama itu 1 minggu. Karena 3 hari pemotongan tuh langsung udah naik. Nah, baru jumlah airnya bertambah. Kalau baru dipotong ini baru sedikit ya. Kemudian tergantung juga dengan bagus dan tidak bagusnya waktu pemukulan ya. Iya. Terus ambil langsung netes terus ya. Kencang tuh.
tambang ngencang ya kan? Nah, tambang ngencang. Nah. Semuanya yang siap. Perkebunan aren. Oh iya, kan bersama dia juga yang minta tadi. Jadi ini adalah aren-aren yang ada di kebun masyarakat yang biasanya ditanam di pinggiran kebun, yang dimanfaatkan oleh masyarakat karena di sini adalah mayoritas petani kopi. Maka aren ini biasanya dipakai atau dimanfaatkan untuk menjadi penghasilan tambahan di sela-sela musim kopi.